Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Roni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah sehat kembali, sudah sehat walafiat Bu Ida. Alhamdulillah Pak Roni, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Pak Roni, supaya bisa Amin. terus membersamai murid-murid kita, bisa terus mendidik, mengajar mereka. Oke Pak Amin. Roni, Nggih. bagaimana kemarin kok WA saya katanya mau matur ke saya, ada yang perlu dibicarakan, monggo. Iya Bu Ida. Saya akhir-akhir ini ada beberapa yang ingin saya aturkan ke jenengan, makanya kemarin saya WA ke jenengan. Sebenarnya ini ada satu unek-unek atau permasalahan yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, saya WA jenengan, terus ya alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Saya datang ke sini ke Bu Ida karena saya ingin menceritakan kalau akhir-akhir ini murid di kelas saya itu bersikap kurang sopan, Bu. Dan terkesan apa ya, kurang menghargai saya selaku wali murid atau wali kelasnya. Dan saya mencoba menanyakan kepada mereka, kenapa sih mereka bersikap seperti itu terhadap saya, yang mana saya ini sebenarnya sebagai gurunya. Dan katanya kalau sama saya itu enak, kayak sama teman sendiri, dan mereka merasa enjoy karena mereka merasa saya ini seperti temannya, Bu. Ya memang awalnya saya memposisikan diri sebagai teman karena di tahun-tahun yang lalu itu saya juga memposisikan diri sebagai teman kepada mereka, dan itu ternyata berhasil, Bu, untuk mendekati mereka sehingga mereka bisa terbuka ke saya bisa mengetahui apa keluh kesah mereka. Tapi di tahun ini berbeda, dan itu malah menimbulkan suatu masalah dan menjadi bumerang buat saya, Bu. Itu Bu permasalahan saya. Oh, gitu ya Pak Roni. Iya, Oke. Bu. Berarti Pak Roni ini memang memposisikan diri sebagai teman. Iya. Saat ini mengajar di kelas 6 ya Pak ya? Iya, saya di kelas 6, Bu. Oh, tapi ternyata ketika jenengan memposisikan diri sebagai teman, itu Iya. ternyata anak-anak itu kurang sopan dan Iya, Bu, kurang ya. menghargai jenengan sebagai wali kelasnya ya. Nah, itu ya, Bu, itu. Ya, mungkin ini karena mereka itu sudah menganggap jenengan sebagai temannya, sebagai apa rekan Kan sebayanya, iya, itu dan seperti teman. ya, sehingga mereka merasa tidak canggung, merasa, oh saya dengan Pak Roni itu sudah teman, jadi menganggap Nah, biasa, jenengan dianggap seperti layaknya teman di satu kelasnya itu. iya Makanya itu loh, Bu. mereka tidak canggung. Iya. Oh, kalau begitu kira-kira tujuan dari obrolan kita ini Pak Roni, ini apa ya? Jadi Tujuan jenengan? iya, Bu. Jadi saya WA jenengan atau ingin matur ke jenengan, ingin ngobrol jenengan itu sebenarnya saya itu ingin menemukan suatu cara nggih Bu Ida nggih, bagaimana sih agar siswa saya ini di kelas 6 ini bisa bersikap sopan dan menghargai saya ini sebagai gurunya. Itu mungkin inti dari tujuan saya ngobrol kepada jenengan itu. Ingin anak-anak itu bersikap sopan dan bisa menghargai saya sebagai guru, walaupun mereka sebenarnya juga dekat dan menganggap saya sebagai teman. Tapi sikap sopan santun dan menghargai saya sebagai guru itu yang tetap harus ada, gitu Bu. Ya, baik Pak Roni. Berarti tujuan dari Pak Roni itu ingin dapat cara atau solusi untuk siswanya agar bisa bersikap lebih sopan lagi dan Iya. menghargai jenengan sebagai gurunya ya. Iya, Bu. Meskipun Iya. jenengan memposisikan diri sebagai teman. Iya. Itu ya Pak Roni. Iya, Bu. Oh, mungkin sejauh ini kendala apa yang dialami Pak Roni sehingga jenengan kok saya lihat dari ceritanya tadi belum bisa bersikap tegas kepada siswa-siswanya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, menurut saya kendala terbesar itu karena mental mereka.
karena saya merasa mental mereka itu belum begitu kuat, belum begitu terbentengi gitu loh. Tidak sekuat-kuat anak yang pernah saya ajar di tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Dan saya memposisikan diri juga sebagai teman di tahun lalu itu. Tapi karena itu mereka itu juga bisa, karena ketegasan, mungkin karena mental mereka sudah terbentuk, mereka bisa mengetahui dan memahami, dan itu berhasil di tahun lalu. Karena waktu itu saya belum juga, mungkin saya belum belajar tentang Belajar. posisi kontrol, dan Ya, saya juga merasa posisi kontrol sebagai teman itu adalah satu-satunya cara untuk saya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Ternyata di tahun ini itu saya salah. Nah, ketika saya memposisikan diri sebagai manajer dan agak tegas gitu loh Bu, agak tegas Bu, dan ketika saya tegas kepada mereka, itu malah ada beberapa yang menangis dan ngerasa saya tidak seperti biasanya. Tapi ketika saya tegas, mental mereka kan jadi rapuh atau bagaimana. Bisa nangis itu kan berarti mental mereka, Bu. Dan bahkan ada beberapa yang tidak mau sekolah. Dan akhirnya ada masalah baru, bahkan menjadi masalah baru lagi gitu, Bu. Terus saya berpikir, kalau begini terus, saya khawatir anak-anak itu tidak mau lagi terbuka, bahkan tidak mau ngobrol lagi yang merasa santai kepada saya. Seperti ada gap, seperti ada jarak gitu loh, Bu. Sedangkan untuk menggali kebutuhan siswa, itu salah satunya kan menjalin kedekatan dengan mereka gitu, Bu. Nah itu, Bu. iya. Kalau saya amati dari cerita jenengan itu memang berarti karakter siswa dari tahun ke tahun itu memang berbeda, Pak Roni. Iya, Tidak iya. bisa kita menggunakan posisi kontrol Yang teman-teman saja, ya misalkan. berarti yang sama itu enggak bisa ternyata. Ya, ternyata memang posisi kita itu juga harus menempatkan sikon pada Iya, iya, karakter Bu. anak. Iya. Jadi tidak bisa saya tahun lalu menggunakan posisi kontrol teman, tahun ini Nah, juga seperti itu karena analisa tahun kemarin berhasil. Nah, ternyata tidak bisa dibuat kesimpulan menggunakan itu terus ternyata. iya, iya, Bu, iya. Oh iya, berarti kendala yang Pak Roni hadapi itu karena kalau saya lihat itu mental mereka masih rapuh, Iya, kemudian jika jenengan keras itu iya, langsung nangis. iya, iya. Kemudian ada juga yang tidak mau masuk sekolah juga. Nah, Iya, nanti akan timbul masalah baru. Ternyata itu kendala yang Pak Roni hadapi saat ini ya. iya, iya, Bu, iya. Kemudian dari masalah yang telah jenengan ungkapkan tadi, harapan dari jenengan itu apa sebenarnya Pak Roni? Dari permasalahan tadi harapan saya itu anak-anak bisa lebih tertib lah, Bu. Di kelas itu bisa lebih tertib, bisa lebih menghargai saya ini sebagai guru, serta bersikap sopan. Terus juga saya juga berharap mental mereka itu bisa kuat. Sehingga kalau kita menasihati mereka, nasihat apapun, itu mereka bisa menerima. Jadi itu Bu harapan saya. Iya, betul Pak. Saya juga setuju. Harapan jenengan sudah bagus sekali. Kemudian kira-kira sejauh ini mungkin pembelajaran jenengan kan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ya Pak ya. Iya, iya Bu. Dari yang sudah jenengan lakukan itu dan sudah jenengan rasakan tadi, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi jenengan dan anak-anak itu ada di skala berapa Pak Roni? Iya Bu, mungkin saya akan menilai diri saya sendiri saja ya Bu ya. Kalau menilai anak-anak mungkin per individu itu enggak sama, per anak satu dengan yang lainnya itu enggak sama. Karena menilai anak-anak kan berbeda-beda gitu loh. Kalau saya menilai sendiri itu dari skala yang jenengan sampaikan tadi, dari 1 sampai 10 tadi, mungkin skala saya sekarang ini berada di skala 6 Bu sepertinya. Sepertinya saya berada di skala ke-6 itu tadi. Karena apa? Saya memang merasa belum optimal dalam membimbing anak-anak itu, serta saya juga belum konsisten dalam memposisikan diri saya itu sebagai manajer. Kadang masih teman, sehingga ada yang mentalnya belum kuat, akhirnya ada yang menangis, terus ada yang tidak mau sekolah, ada lagi yang beberapa itu merasa saya menjauhi mereka, mungkin gitu.
Gimana ya? Kalau ada yang nangis, ada yang nggak masuk kelas, sehingga saya di kelas itu merasa, seperti ini, kok seperti ini gitu, besok apalagi ya kalau seperti ini, gitu Iya. Bu mungkin. Ya, baik Pak Roni. Sekarang menurut saya dari posisi kontrol teman dan berubah menjadi ke posisi manajer, Iya, sejauh ini apa yang bisa jenengan lakukan untuk meningkatkan levelnya tadi, Pak? Kan tadi hmm, levelnya 6, kan di 6. iya iya. Kira-kira level berapa yang ingin Pak Roni capai untuk memprediksikan murid jenengan tadi? Kalau saya ya, menurut saya juga anak-anak itu masih jauh dikatakan dari sempurna ya Bu ya. Mungkin dikatakan lebih baik atau bagaimana dengan sikap yang baik itu mungkin masih jauh. Dan saya juga nggak berharap lebih atau berharap muluk-muluk. Mungkin saya ada di level berharapnya itu ya Bu ya. Berharapnya itu Ya, harapan. ada di level 8 itu mungkin yang saya ingin saya capai Bu. Oh gitu. Iya Pak Roni, skala 8 yang ingin jenengan capai untuk Iya, muridnya. iya. Terutama berarti itu yang ingin jenengan capai adalah tentang perubahan sikap akhlak kepada gurunya ya Pak Roni Iya tentunya. iya itu Bu, yang saya ingin capai itu. Ya. Terus kira-kira Hmm, apa yang bisa Pak Roni lakukan iya iya. untuk bisa mencapai skala 8 yang menjadi harapan Pak Roni tadi? Saya berpikir sepertinya yang bisa saya lakukan adalah membimbing, mungkin membimbing dengan dan memotivasi mereka untuk terus bersikap positif dan memiliki sopan santun yang baik. Dan menghargai gurunya itulah. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan itu saya sudah membuat dan menerapkan keyakinan kelas di kelas 6 atau kelas yang saya ajar itu Bu. Jadi dan Ya. sudah kita sepakati di awal-awal pelajaran awal masuk dulu, Ya. awal ajaran baru itu dan saya juga memaksakan diri untuk memaksakan diri saya itu sebagai posisi kontrol manajer itu Bu. Lalu saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, kita juga berkolaborasi dengan wali murid juga. Karena kalau kita membimbing anak-anak di sekolah, itu wali murid rumah juga pun harus mengawasi perilaku anak-anak di rumah. Juga biar bisa saling mengisi gitu loh Bu. Bisa anak-anak di sekolah kita ajarkan untuk akhlaknya, di rumah ada yang mengawasi, mungkin mungkin itu jadi bisa sinkron. Mungkin seperti itu Bu. Iya, baik Pak Roni. Jadi yang akan Bapak lakukan seperti yang jenengan sebutkan tadi, Ya. kira-kira kalau jenengan sudah punya rencana seperti itu, Hmm. eh, rencana aksi yang akan paling dekat jenengan lakukan apa kira-kira Pak? Iya iya. Untuk aksi, sepertinya kalau keyakinan kelas itu sudah berjalan ya, Bu. Karena itu sudah dari awal kemarin sudah kita kita sepakati Sepakat. dan kita laksanakan ya, Bu. Tapi dan tetap dari kita itu dan sering mengikrarkannya juga. Maksudnya mengucapkannya juga. Jadi bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin sepertinya saya sendiri juga akan memaksakan diri saya untuk memposisikan diri saya sebagai manajer itu, Bu. Jadi saya harus memaksa diri saya untuk jadi posisi kontrol manajer itu, Bu. Biar enggak teman terus, biar mereka juga bisa memahami betul sebagai manajer. Mungkin itu, Bu. Ya, berarti dalam waktu dekat ini Pak Roni ingin memaksakan diri untuk memposisikan diri merubah yang awalnya sebagai teman akan Iya. diposisikan posisi kontrolnya sebagai manajer begitu ya Iya Pak Roni? iya, Bu. Iya iya, Bu. Iya itu. Ya, kira-kira kapan itu Pak Roni? Saya Besok, minggu kira depan, mhm bulan depan, atau mhm. kapan tepatnya menurut jenengan? Kalau itu saya kira lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. Kalau hal-hal baik itu lebih cepat lebih baik dan saya akan mencoba setelah kita melakukan perbincangan atau coaching ini,
saya insya Allah besok itu juga akan mencoba melakukannya dan merubah posisi kontrol saya dari teman menjadi manajer itu tadi. Dan sebenarnya yang saya butuhkan adalah konsistensi, begitu ya Bu ya? Ya, baik Pak Roni. Berarti hanya butuh konsistensi dari diri sendiri, dari jenengan dulu, ya, Ya, melaksanakan rencana yang sudah disampaikan tadi. ya. Kemudian, kira-kira apa dan siapa yang bisa membuat jenengan itu bisa komitmen terhadap rencana yang sudah jenengan sampaikan tadi? Oh, ya. Menurut saya yang akan membantu saya berarti itu tadi kan apa ya, siapa dan apa gitu ya Bu ya. Ya, jadi mengapa siapa menurut saya yang akan membantu saya itu untuk menjaga komitmen saya itu mungkin seluruh warga kelas ya Bu ya. Karena ini kan permasalahan di kelas saya, jadi seluruh warga kelas itu juga akan membantu saya. Jika saya sendiri juga nggak akan berhasil. Makanya saya ingin membantunya untuk membutuhkan seluruh warga kelas itu. Jadi saya akan meminta diri saya serta peserta didik saya atau anak didik saya untuk komitmen dalam menjalankan semua yang sudah saya rencanakan. Jadi harapan-harapan yang tadi saya rencanakan, saya sebutkan tadi itu Bu, saya akan share atau membagikan ke anak-anak dan saya meminta ke anak-anak untuk komitmen agar semua dapat dilaksanakan. Dan apa yang bisa membantu berikutnya kan tadi apa, siapa dan apa. Sekarang apa dan apa yang sekiranya membantu saya terhadap saya untuk melaksanakan komitmen itu adalah apa ya, mengikrarkan komitmen keyakinan kelas, mengikrarkan keyakinan kelas di setiap pagi. Jadi kalau mungkin di yang lalu-lalu itu di tahun lalu juga ada komitmen apa mengikrarkan keyakinan kelas itu jadi berdampak. Walaupun sih dampaknya enggak signifikan, sedikit tapi mungkin kalau sedikit itu lama-lama juga akan menjadi besar Bu. Ya, mungkin menjadi seperti itu. Gitu. Baik Pak Roni. Tadi jenengan sudah menyampaikan dari permasalahan jenengan apa, kemudian kendalanya apa, kemudian harapan jenengan apa, bahkan rencana aksi ke depan pun sudah jenengan sampaikan. Kemudian setelah melalui itu semua, bagaimana perasaan panjenengan setelah kita ngobrol seperti ini? Setelah kita berbincang ini perasaan saya lega sekali Bu. Karena apa? Setelah ngobrol hari ini saya bisa bertukar pikiran. Ada teman untuk mengobrol, ada teman untuk saya mengutarakan semua permasalahan atau unek-unek saya itu Bu. Dan saya bisa menemukan solusi. Jadi misalkan apa saya di sini bisa menemukan solusi kalau bersama jenengan. Seandainya saya memendam masalah saya sendiri bagaimana gitu, didadai juga gak enak, di kelas juga gak enak. Dan dari perbincangan kita hari ini atau ngobrol sama jenengan ini, saya bisa menentukan langkah apa ke depannya yang nanti bisa saya ambil itu Bu. Ya, baik. Baik Pak Roni, alhamdulillah Pak Roni kan sudah mengungkapkan semua yang terpendam dalam hatinya Pak Roni tadi. Iya. Dan mudah-mudahan harapan saya apa yang menjadi harapan jenengan itu yang jenengan sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar, semuanya sukses, perubahan signifikan insya Allah akan terjadi. Pak Roni bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang sangat diharapkan oleh para peserta didik. Amin. Iya Bu. Baik Pak Roni, dari kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, apa kesimpulan yang jenengan ambil kira-kira? Jadi dari kita ngobrol ini tadi, saya bisa mengambil kesimpulan Bu. Tadi saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan saya yang saya hadapi, yaitu tadi rendahnya sikap peserta didik dalam menghargai guru serta kurangnya sopan santun yang pastinya akhlak ikutan itu. Dan saya juga menemukan langkah apa yang harus saya ambil untuk menjadi lebih baik lagi dan menuntun anak-anak itu bisa menjadi lebih
mempunyai akhlak, sopan santun, itu Betul. lebih baik lagi. Dan langkah apa yang bisa sambil saya bisa menentukan arahnya gitu. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan Pak Roni. Ya, Baik Pak Roni, alhamdulillah tujuan dari obrolan jenengan yang kemarin WA saya itu yang ya, mengatakan ingin ngobrol dengan saya sekarang ya. sudah terlaksana dan semoga Pak Roni bisa melaksanakan semua yang menjadi harapan dan tujuan Pak Roni serta bisa menjadi lebih baik lagi dan mungkin kalau sudah tidak ada yang disampaikan saya mohon izin pamit dulu nggih Pak Roni. Nggih, nggih, Bu, nggih. Oke, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Untuk refleksi, Monggo refleksinya Pak Roni. ya, terima kasih untuk refleksinya. Setelah saya melakukan sudah berjalan dengan baik dalam percakapan ini, banyak hal yang sudah berjalan baik. Tentunya apa ya, terjadi umpan balik, terjadi dua sisi saya dengan coachnya saya ada percakapan dua sisi itu dan nyambung dan enak sekali. Mungkin itu terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki itu kadang kita juga masih berpikir ini masuk ke alur cerita yang mana, masuk ke yang mana, mungkin itu masih masih yang gitu, tapi alhamdulillah sudah teratasi juga. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, dan tentunya sudah siap saya saat melakukan coaching itu saya sudah siap dengan mempersiapkan semua masalah saya, dan saya siap mengungkapkan semua beban saya, apa yang saya rasakan itu siap saya ucapkan ke coach saya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pasti action kita untuk lebih baik lagi setelah hasil dari coaching itu. Dan dalam coaching ini untuk memperbaiki meningkatkannya, yang pasti kapasitas saya untuk memahami tentang coaching dan alur cerita ini juga saya harus bisa memahami sepenuhnya, sehingga saya akan lebih mudah dalam melakukan coaching baik kepada saudara, teman, atau bawahan, atau Bapak Ibu guru, atau teman sobat jawat semua bisa berjalan dan memberi solusi yang baik. Mungkin itu Bu yang bisa saya rasakan itu. Mungkin. Terima kasih Ya. Bu. Baik Pak Roni, terima kasih sudah menyampaikan refleksinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.